Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, rumahnya dekat. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, bukan di luar kota. Tidak pernah dia kunjungi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur, hadis yang kita kenal semua, hadis berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Kala itu Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang kita tahu sampai sekarang. Dan di antaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan tentunya di antara bahasan besar dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada padang mahsyar. Kemudian ada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari perhitungan, ada kemudian timbangan, ada as-sirat, ada qantarah, dan tentunya yang paling akhir adalah berkaitan dengan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini kita ingin menyebutkan sebagian di antara jalan-jalan yang dengannya insyaallah kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, abadi penghuninya. Karena kala itu Allah Subhanahu wa taala atau kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih kematian di hadapan semua penduduk surga dan juga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah fayattali'una wa yashra'ibun fayaqulu ata'rifuna hadha qalu bala." Wahai penghuni surga, kemudian mereka melongok, mereka ingin tahu, disebutkan yashra'ibun, mereka memanjangkan lehernya untuk mengetahui ada apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ata'rifuna hadza, apakah kalian mengetahui apa ini?
kala itu dihadirkan, kata Nabi Muhammad SAW, kematian dalam sosok seekor domba. Artinya Allah Subhanahu wa taala mudah sekali untuk merubah sifat menjadi sesuatu. Kita tahu yang namanya kematian itu sifat. Tidak bisa kita jamah, tidak bisa kita raba sekarang. Tapi di akhirat kalau Allah rubah dia menjadi sosok seekor domba. Kemudian Allah juga memanggil penghuni neraka. Ya ahlan nar, fayattali'una wa yashra'ibun. Wahai penghuni neraka. Kemudian mereka melongok, mereka memanjangkan lehernya ingin tahu. Ada apa? Kami dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifuna hadza?" Apakah kalian mengetahui apa ini? Kemudian mereka menjawab, ya Allah, semua penghuni surga tahu, semua penghuni neraka tahu, ini adalah kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Dan kemudian disembelihlah domba itu di hadapan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kekekalan dan tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Karena kematiannya sudah mati. Tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh orang-orang yang masuk neraka karena kemudian ia kekal selama-lamanya. Dan juga kemudian tidak bisa juga kita bayangkan bagaimana nikmat yang akan diterima oleh kita semuanya insyaallah hai kaum muslimin yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman dan tentunya beramal saleh. Karena ini dua hal yang selalu berbarengan. Anda beriman, maka Anda beramal. Ketika Anda beramal, bukti Anda beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa? Nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbertik di hati seorang manusia. Berkaitan dengan diperlihatkannya surga kepada Nabi Muhammad SAW itu pengecualian. Lalu bagaimana kita memahami? Kita banyak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Kita tahu begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga dari sabda Nabi Muhammad. Artinya kita mendengar dari sabda Nabi Muhammad. Kita mendengar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya dari firman Allah? Aku siapkan untuk hambaku nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbertik di hati seorang manusia. Kata para ulama bahwasanya yang dituliskan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis, hanya sebagian nikmat saja. Begitu banyak nikmat yang lain yang Allah masih rahasiakan untuk orang-orang yang akan mendapatkannya. InsyaAllah semua kita insyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan di antara jalan menuju ke sana, yang pertama dan ini yang paling utama, ilmu. Ilmu agama. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki satu jalan, di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita tahu perintah Allah yang harus kita lakukan. Karena dengan ilmu kita tahu larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Karena ilmu kita tahu mana yang haram yang harus kemudian kita jauhi. Karena ilmu kita tahu mana perkara-perkara yang mubah yang bisa kita nikmati. Ilmu ini pembeda, Al-Furqan. Dan menuntut ilmu di sini bisa secara harfiah. Anda menapakkan kaki ke masjid nuntut ilmu. Hadir Jumatan, hadir pengajian. Anda berjalan ke sekolahan di sana dituntut ilmu agama. Ke pesantren di sana dituntut ilmu agama. Ke universitas di sana dituntut ilmu agama harfiah. Betul-betul Anda menapaki satu jalan untuk nuntut ilmu. Atau juga bisa bermakna metafora. yakni di luar itu Anda bisa menontonnya, Anda bisa mendengarkannya, menonton kemudian TV-TV dakwah,
Anda mendengarkan radio-radio dakwah, Anda kemudian membaca kitab-kitab berkaitan dengan agama, menuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menapaki satu jalan, di jalan itu dia nuntut ilmu, ilmu agama, ilmu syariat. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Wallahu a'lam bishawab. 2. Harta. Seseorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Al-Qasas 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu harta, untuk mendapatkan negeri akhirat. Gunakan hartamu untuk mendapatkan negeri akhirat. Gunakan hartamu untuk menggiringmu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Nikmati harta itu. Selama tidak berlebihan, selama tidak membuat kita congkak, selama tidak membuat kita kemudian merendahkan orang, nikmati. Makanlah, minumlah, pakailah, kendarailah. Karena Anda sudah lelah selama ini mencarinya, Anda mendapatkannya, silahkan nikmati. Tapi ingat, tujuan utamanya, jadikan harta Anda menggiring Anda kepada surga Allah dengan apa? Menginfakkannya di jalan yang tepat. Entah itu infak yang wajib, nafkah keluarga, entah itu infak yang sunnah, yaitu bersedekah. Jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan jalan yang kedua, yaitu harta. Yang ketiga, dan ini bahasan khutbah Jumat kita kali ini, adalah keluarga. Kita bahas, bagi jamaah yang ikut pengajian Talbis Iblis, kita bahas. Ada sebagian orang salah faham akan makna zuhud. Dia meyakini bahwasanya yang namanya zuhud itu adalah dengan diam, dengan tidak berinteraksi, bahkan dengan anak dan istrinya dia tidak berinteraksi. Diam dia, buruk dia akhlaknya kepada istrinya. Diam dia, buruk akhlaknya dengan anaknya. Apakah dia lebih taat dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dia lebih saleh dibandingkan Nabi Muhammad? Tentu tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana." Orang yang paling bertakwa di antara kalian saya. Orang yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Saya orang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa, bercanda beliau dengan anaknya, bercanda beliau dengan cucunya, bercengkrama beliau dengan istrinya, berlomba lari beliau dengan Aisyah. Ngobrol beliau dengan istrinya, bahkan ketika i'tikaf beliau ngobrol malam-malam. Dari mana kemudian keyakinan ini datang? Karena mereka meyakini bahwa yang namanya zuhud itu banyak diam, bahkan tidak berinteraksi pada keluarga, karena keluarga itu menyibukkan dari perkara akhirat. Subhanallah. Ini kerjaan iblis, makanya masuk dalam talbis, tipu daya iblis. Ini dibalik sama dia. Bahkan keluarga itu bisa menjadi tangga semua kita mencapai surga Allah. Kita bahas ring 1, orang yang paling dekat dengan lingkaran kita. Orang tua, pasangan, anak. Orang tua. Orang tua kita. Ayah dan ibu kita. Itu di antara tangga mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentaati mereka. Dalam ketaatan kepada Allah. Berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik ketika mereka bahkan sudah meninggal. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Orang tua ini tangga surga kita. Beruntunglah kepada siapapun di antara pian yang sekarang orang tuanya masih hidup. Ya. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam sebuah hadis. Ketika itu Nabi Muhammad naik mimbar. Dan di setiap anak tangga mimbar Nabi Muhammad mengatakan amin. Amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah. Itu arti amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah alama amanta. Wahai Rasulullah, engkau tadi mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, syaqiya abdun, di riwayat yang lain, raghima anfum ri'in. Celakalah seseorang. Terjerembablah seseorang, tersungkurlah seseorang di atas hidungnya, nyungseplah seseorang, kata beliau. Siapa? Man adraka walidayh falam yubirra bihima. Dan menurut lain, man adraka walidayh aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah.
Celakalah seseorang, merugilah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak sempat berbakti pada keduanya. Kita tidak bahas dia durhaka. Kita tidak bahas dia durhaka. Nggak sempat berbuat baik. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, rumahnya dekat. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, bukan di luar kota. Tidak pernah dia kunjungi. Sibuk apa Anda memangnya? Anda presiden bukan, panglima TNI bukan, menteri bukan, anggota dewan bukan. Istri cuma satu, sibuk apa pian? Subhanallah, satu kota orang tuanya. Tidak dia datangi, tidak dia kunjungi, tidak dia berbuat baik padanya. Ini tangga surga. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan satu percontohan yang mustahil. Mustahilnya kita membalas kebaikan orang tua. Karena mereka kita terlahir ke dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tikahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua. Sampai, berarti ada celah nih. Bisa kita balas kebaikan mereka. Karena mereka kita terlahir ke dunia. Bisa nih. Sampai dia dapati orang tuanya jadi budak. Dia beli dan dia bebaskan. Yang jadi masalah kenapa contoh ini mustahil. Kalau orang tua kita budak. Di zaman perbudakan tentunya. Kita terlahir juga budak. Budak bisa membebaskan dirinya dengan menyicil kepada juragannya. Kalau juragannya bolehkan. Bos, saya ingin membebaskan diri saya. Enggak boleh, selesai. Bos, saya ingin bebaskan diri saya. Boleh. Kamu duit dari mana? Saya gaji aja enggak. Katakanlah seseorang memiliki juragan yang sangat baik. Budak dia, tapi kemudian dia digaji. Bos, saya pengen mukatabah. Saya ingin membebaskan diri saya. Saya ingin berhenti jadi budak. Saya ingin cicil. Boleh. Selama 10 tahun. Sebulan bayar 5 juta. Kamu dapat duit dari mana? Gaji kalian cuma 1 juta. Mustahil. Tingkatan demi tingkatan mustahilnya kita. Karena kalau misalnya katakanlah kita sudah membeli diri kita. Kita harus beli orang tua kita. Yang sangat mungkin orang tua kita itu di juragan yang lain. Pak, saya pengen beli orang tua saya. Enggak bisa. Bapak kamu budak saya, selesai. Ketutup. Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan. Mustahilnya kita membalas kebaikan orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kembali kepada Jibril. Kata Jibril alaihissalam, celakalah seorang hamba. Dia mendapati kedua orang tuanya. Atau salah satunya masih hidup. Tidak sempat berbuat baik dalam menurut lain. Dan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Difahami dari hadis ini berarti berbakti pada orang tua itu tangga surga. Tinggal dibalik aja statement Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, orang tuanya masih hidup, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak sempat berbuat baik. Di riwayat yang lain, tidak menyebabkan dia masuk surga. Berarti kalau kita berbuat baik, berbakti, mereka tangga surga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pasangan. Untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin nonton sekarang. Suami Anda, surga Anda dan neraka Anda. Perempuan itu, wanita itu, para istri itu surganya dekat. Sedekat apa? Taati suami Anda. Selesai. Selama dalam ketaatan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ayyati abwabil jannati syi'ti. Perempuan manapun salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dia tidak diserami kecuali oleh suaminya. Dan yang terakhir, dan mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Akan dikatakan kepadanya nanti di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu manapun yang kamu mau. Subhanallah. Lalu bagaimana kemudian dengan kita? Bagaimana kemudian dengan kita?
Harta yang kita sebutkan tadi di awal itulah posisi kita. Ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madajidi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menyebutkan sifat penghuni surga, punggung mereka jauh dari tempat tidur salat malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tidak diterima karena dosa banyak. Dan penuh dengan pengharapan, karena apa? Itulah perintah Nabi Muhammad, berharap kita Allah terima amal kita ini. Dan mereka dengan rizki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Anda menafkahi keluarga Anda, itu tangga surga Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama itulah kemuliaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang karenanya para istri harus hormat kepada suaminya. Kenapa? Nafkah yang kita berikan. Dari mana kemudian tidak berinteraksi dengan keluarga, menghasilkan atau mendatangkan surga? Atau sebaliknya, keluarga itu menghalangi kita dari akhirat? No. Keluarga itu bahkan mendekatkan kita ke akhirat. Pasangan Anda saleh. Bukankah suami Anda yang mengingatkan Anda akan banyak kebaikan? Melarang Anda banyak dari keburukan. Karena suami Anda saleh. Hai ibu-ibu di luar sana. Sebaliknya. Kalau istri kita salehah. Bukankah kemudian mereka yang selalu mengingatkan kita ketika kita khilaf, ketika kita lupa. Pasangan. Mengingatkan kepada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir anak. Kata Nabi Muhammad SAW. Man ibtulia bi thalathatin minal banat. Barang siapa yang diberikan ujian memiliki 3 anak perempuan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, fa'ahsana ilaihinna. Tapi dia berbuat baik kepada mereka semuanya. Di riwayat yang lain dia mengayominya. Memberikan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang pantas, pendidikan agama nomor 1. Kata Nabi Muhammad, kunna lahu sitran minan nar. Mereka akan menjadi penutup dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, ana wa mau fil jannah kahatain. Aku dan dia, si orang tua tadi yang sukses mengayomi anak perempuannya tadi, 3. Di surga nanti seperti ini. Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berdekatan, berdampingan, tetanggaan dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus. Karena Nabi Muhammad di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Anak tangga surga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, bagaimana anak saya kalau cuma 2 perempuan? 2 sama aja. Dan hadis terputus sampai di sana. Tapi para ulama hadis menerangkan bahwasanya jika kala itu ada seorang sahabat mengatakan, bagaimana jika anak perempuan saya cuma 1? Niscaya jawabannya pun sama. Ustadz, bagaimana kemudian dengan anak laki-laki? Sama. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min 3. Jika seorang anak Adam meninggal, terputus darinya semua amalnya kecuali 3. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sebutkan, dan anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Kalau kita pakai secara harfiah, anak di sini laki-laki, walad laki-laki. Subhanallah, Anda punya anak perempuan, didik sebaik mungkin. Dengannya Anda berdampingan dengan Nabi Muhammad. Belum lagi kemudian anak laki-laki Anda atau anak Anda secara mendoakan Anda kebaikan ketika Anda semuanya meninggal. Bahkan disebutkan seorang takjub akan dinaikkannya setiap hari level dia, surga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, ya Allah, anna li hadza? Ya Allah, kenapa kok saya bisa dapat seperti ini? Karena dia merasa amalnya biasa-biasa saja ketika di dunia. Kok tiap hari level surga saya naik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka. Ini semua karena permohonan ampun anakmu selalu untukmu. Itulah kenapa anak itu tangga surga kita. Bahkan anak itu menaikkan tangga surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu bahkan mendekatkan kepada surga, bukan sebaliknya. Ustaz, saya belum punya anak, tapi kan Anda anak. Untuk siapapun di antara kita yang sudah menikah bertahun-tahun lama dia tidak punya anak, Anda kan anak. So, saya sebutkan tadi beberapa jalan.
Anda anak, Anda mungkin istri seseorang, Anda anak, Anda punya istri. Silahkan. Darinya kemudian Anda bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda pasti punya orang tua. Enggak mungkin Anda lahir begitu saja kan? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah jalan-jalan di antara begitu banyak jalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama, harta yang Anda belanjakan dengan tepat, dan keluarga. Orang-orang ring satu kita, ayah dan ibu, pasangan dan anak-anak. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah kedua ini ulun kembali mengingatkan untuk diri ulun pribadi dan semua kita insyaallah. Tapaki betul-betul jalan-jalan ini dan mungkin waktunya sisa sebentar lagi. Ya. Apalagi sebagian di antara kita sudah datang pengingat untuknya. Sudah datang peringatan untuknya. Mudah-mudahan saya tidak salah menggunakan bahasa. Pengingat. Apa itu? Uban. Siapapun di antara pian yang sudah tumbuh ubannya. Itu pengingat bahwasanya umurnya hampir selesai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'akumun nadhir," dan telah datang kepada kalian si pemberi peringatan. Kata sebagian para ulama tafsir, maksudnya di sini bukan hanya nabi dan rasul. Uban. Sudah datang pada kita peringatan, "Hei, kamu sudah tua. Tapi kamu masih punya orang tua, berbakti segera. Hei, kamu sudah tua. Istrimu masih ada. Yuk, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, nafkahi dia semaksimal mungkin. Hei, kamu sudah tua dan kamu masih punya suami. Layani dia sebaik-baiknya. Hormati dia, taati dia, jaga kehormatannya, tutupi aibnya. Kalau dia sedang tidak ada, jaga rumahnya, jaga anaknya, jaga hartanya. Tidak boleh izinkan orang masuk kalau orang itu dibenci oleh suami Anda. Ya para ibu-ibu di luar sana. Ya. Karena sudah ubanan. Sama suami masih kurang ajar. Sudah ubanan. Sama suami gak pernah taat. Subhanallah. Padahal suaminya memerintahkan kebaikan ini dan itu. Mengingatkan akan hal ini dan hal itu. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini gawiding, ini jangan ding. Sudah ubanan Anda. Sudah datang peringatan untuk Anda. Maka tapaki jalan ini segera. Taati suami Anda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, Anda sudah tua. Dan sebagian kita sudah ubanan dia tapi anaknya masih kecil-kecil. Ayomi mereka sebaik mungkin. Didik agama mereka semaksimal mungkin. Karena bisa jadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan Anda selesai. Apa yang sudah Anda tinggalkan untuk anak Anda hingga kemudian ketika Anda meninggal mereka bisa mendoakan Anda. Jangan sampai kemudian anak Anda tidak punya memori sedikit pun dari orang tuanya tentang pendidikan agama. Bapak saya pernah mengajarkan apa ya? Semua guru di sekolahan. Ibu saya pernah mengajarkan apa ya? Semua guru di sekolahan. Gak ada dari orang tuanya. Subhanallah. Apalagi misalnya lebih parahnya lagi. Selama Anda hidup yang mereka saksikan bagaimana KDRT Anda pada istri. Bagaimana Anda memukul istri di hadapannya. Susah bagi orang-orang seperti ini untuk berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Yang dia tahu dari bapaknya keras, kasar, suka mukul emaknya. Terjadi kepada sebagian ikhwah datang kepada saya. Setiap pian membawakan tentang berbakti pada orang tua saya gak bisa Ustaz. Kenapa? Gak bisa Ustaz. Kenapa saya bilang?
Dari kecil saya menyaksikan bagaimana dia memukul ibu saya. Gimana saya bakti sama dia? Subhanallah. Maka jawabannya, tetaplah berbakti. Caranya, doakan dia jadi orang baik. Mau bagaimanapun dia sebab Anda terlahir ke muka bumi ini. Doakan dia jadi orang baik. Hanya Allah yang bisa merubah dia. Itulah bukti bakti Anda pada orang tua yang akhlaknya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita, amin. Kita menjadi suami yang bertanggung jawab pada istri kita, amin. Dan para istri menjadi wanita yang saleh taat pada suaminya, amin. Dan kita menjadi orang tua yang mengayomi anak-anaknya hingga mereka menjadi anak yang saleh dan salehah, mendoakan kita kebaikan insyaallah ketika semua kita meninggal, amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.